Setelah mendengar Cui, Lu Fangyu tampak terkejut karena ia tahu berapa harga rumah di area Mesan. Bahkan Yuan Qiang belum tentu mampu membelinya. Namun berbeda dengan pria ini yang bernama Yang Yi, ia tidaklah terkejut, melainkan ia lalu bertanya kepada Cui, jadi rumah mana yang Cui beli? Mendengar pertanyaan, Cui pun hanya menjawab dengan singkat bahwa rumahnya adalah Villa Qianlong. Saat Cui mengatakan ini, Yuan Qiang dan Lu Fangyu yang mendengarnya. Keduanya tampak menahan tawa dan menganggap Cui hanya bercanda. Lei Yi yang melihat situasi menjadi seperti ini, ia lalu berbisik kepada Cui bahwa Yuan Qiang dan Lu Fangyu bertanya yang aneh-aneh untuk mempermalukan Cui. Cui sendiri tahu akan hal ini, tapi ia tidak terlalu menghiraukan hal ini. Dan lagi ia tidaklah bohong, dan apa yang ia katakan adalah kebenaran. Tapi berbeda dengan Lei Yi, Liu Qiaofen dan lainnya justru menertawakan Cui. Dan bagi mereka tidak mungkin Villa Qianlong bisa terjangkau oleh orang biasa seperti Cui. Melihat semua menertawakan Cui, Lei Yi jadi merasa bersalah dan ia minta maaf ke Cui karena harusnya ia tidak membawa Cui ke sini untuk dipermalukan semuanya. Cui yang mendengar Lei Yi, Cui hanya meminta Lei Yi untuk tidak perlu merasa bersalah karena ia sendiri tidak peduli, dan lagi pula pengetahuan mereka masihlah sempit. Adegan pun kemudian berganti. Setelah Cui dan lainnya selesai makan, mereka akhirnya memutuskan untuk berkeliling di sekitaran kota nelayan. Namun di tengah perjalanan, Cui tiba-tiba berhenti karena ia tanpa sengaja mendengar suara yang terdengar dari salah satu arah. Melihat ke sekeliling, Cui melihat suara tersebut berasal dari kompetisi bela diri. Dan karena ini, Cui menjadi tertarik dan sekali-kali ia ingin melihat orang biasa bertanding. Yuan Qiang yang mendengar Cui memakai istilah orang biasa, Yuan Qiang sedikit tidak terima dan ia menyarankan Cui untuk tidak berlagak lebih baik dari yang lainnya. Tapi Cui tidak merasa aneh dengan apa yang ia ucapkan karena orang-orang ini memanglah biasa dan baginya mudah melawan orang biasa seperti mereka. Kali ini giliran Lu Fangyu yang jengkel dengan ucapan Cui dan ia berkata kepada Cui, mereka yang di panggung tidaklah lebih baik daripada Yuan Qiang. Ucapan Lu Fangyu ini tentu didukung Liu Qiaofen dan ia tahu Yuan Qiang menyandang sapu hitam taekwondo, dan karena ini ia meminta Yuan Qiang ikut dalam kompetisi. Yuan Qiang sendiri tidak menolak permintaan ini dan sambil melepas bajunya ia berkata meski ia bukan profesional tapi tidaklah sulit baginya untuk memenangkan kompetisi ini. Mendengar kata-kata Yuan Qiang yang penuh aura kejantanan, Liu Qiaofen dan wanita lainnya yang mendengarnya, keduanya pun terpesona dengan Yuan Qiang. Namun tidak untuk Cui, ia tidak sepemikiran dengan lainnya karena ia melihat beberapa orang di sini tidaklah sesederhana kelihatannya. Adegan pun berlanjut, pertandingan akhirnya telah dimulai dan terlihat sebuah pukulan menghantam dagu seorang petarung. Tentu pukulan ini berasal dari Yuan Qiang yang saat ini ia dengan mudah mengalahkan lawannya. Dan karena ini ia tampak percaya diri untuk melawan lawan selanjutnya. Lu Fangyu yang melihat Yuan Qiang memenangkan pertarungan, ia pun menjadi terpana dan semakin jatuh cinta kepada Yuan Qiang. Dan untuk Lei Yi, tak bisa dipungkiri, baginya Yuan Qiang memang seperti sosok lelaki ideal. Tidak hanya ia seorang bos, tapi ia juga punya kemampuan yang luar biasa. Melihat Lei Yi seperti ini, Cui pun merangkul Lei Yi dan berkata untuk tidak perlu merendah karena nantinya ia juga akan lebih baik dari Yuan Qiang saat berumur 30 tahun. Dan kembali ke arena. Saat ini di arena tampak seorang pria bernama Gu Fei tiba-tiba naik ke arena dan ia akan jadi lawan Yuan Qiang selanjutnya. Cui tidak tahu siapa sebenarnya Gu Fei, tapi yang Cui tahu Gu Fei ini adalah seniman bela diri dan tidak terelakkan Yuan Qiang akan kalah melawan Gu Fei. Yuan Qiang sendiri yang melihat Gu Fei menantangnya, ia justru berkata arogan menyuruh Gu Fei keluar dari arena sekarang. Jika tidak, ia tidak sengaja akan membunuh Gu Fei. Mendengar ia seakan diremehkan Yuan Qiang, Gu Fei pun jadi marah dan Gu Fei tanpa basa-basi langsung bergegas menuju Yuan Qiang
dan berniat melancarkan serangan. Yuan Qiang pun sontak tampak terkejut melihat kecepatan Gu Fei dan Yuan Qiang dengan ekspresi gugup di wajahnya. Yuan Qiang mencoba mengambil posisi bertahan. Namun meski Yuan Qiang sudah bertahan, tapi pada kenyataannya ia masih tidak mampu menahan serangan Gu Fei. Dan alhasil Yuan Qiang pun tak terelakkan ditendang Gu Fei. Dan dari tendangan Gu Fei ini, Yuan Qiang akhirnya terpental dan terlempar sampai keluar arena pertandingan dan menandakan kekalahan Yuan Qiang melawan Gu Fei. Dan saat ini di sisi lain, Lu Fangyu yang melihat Yuan Qiang kalah, ia pun tampak khawatir akan kondisi Yuan Qiang. Dan untuk Gu Fei sendiri, setelah ia berhasil mengalahkan Yuan Qiang, ia arogan berkata, apakah segini kekuatan dari Cina? Bahkan ia tidak bisa menahan satu serangan miliknya. Sontak saja saat Gu Fei mengatakan hal ini, semua orang yang mendengarnya, mereka pun menjadi marah dan segala jenis makian mereka lontarkan kepada Gu Fei. Begitu pula dengan Lei Yi, meski ia merasa sifat Yuan Qiang itu buruk, tapi Gu Fei ini lebih buruk dan tidak tahu malu menyinggung negara Cina mereka seperti ini. Gu Fei sendiri tidak merasa bersalah akan ucapannya yang merendahkan, melainkan ia kemudian menghina semuanya yang ada di sini seperti sekumpulan orang tidak baik. Namun saat ini dari arah belakang Gu Fei, tiba-tiba muncullah bayangan hitam yang samar-samar mempertanyakan, apakah Gu Fei ini hanya berani menyerang orang biasa? Gu Fei yang mendengar suara ini, ia pun tampak terkejut dan ia lalu menoleh ke arah bayangan hitam berada dan ia bertanya, siapakah orang ini? Tentu bayangan hitam ini adalah Cuyi dan dengan tatapan serius di wajahnya, Cuyi hanya menjawab, ia hanya orang lewat yang menegakkan keadilan. Dan Cuyi juga mengingatkan, sebagai seorang seniman bela diri yang telah datang ke kompetisi ini, Gu Fei telah melanggar peraturan. Gu Fei sendiri yang mendengar Cuyi, ia hanya menganggap konyol dan Gu Fei merespon, sebagai murid Grandmaster, apakah ia harus patuh terhadap hukum rusak ini? Di sisi lain, Yuan Qiang juga mendengar ucapan Cuyi, ia juga menganggap Cuyi ini bodoh, bahkan ia tidak bisa mengalahkan Gu Fei, apalagi Cuyi yang ia anggap lemah. Dan untuk Lei Yi, ia merasa cemas akan Cuyi dan ia sendiri sebenarnya tahu Cuyi selalu memikirkan segalanya, tapi ia harap kali ini Cuyi bisa mengatasi Gu Fei. Dan saat ini di arena, Cuyi berkata ke Gu Fei, di depan rakyat Cina, naga harimau harus merunduk merendah. Meski Master Gu Fei ada di sini, ia juga harus patuh peraturan. Gu Fei pun sontak jadi marah dengan ucapan Cuyi dan awalnya ia berniat ingin mengampuni Cuyi, tapi jika ini mau Cuyi, ia tidak akan sungkan bertarung dengan Cuyi. Setelah mengatakan ini, Gu Fei pun kemudian melompat dan bergegas menuju ke arah Cuyi berdiri dan ia berniat untuk menyerang Cuyi. Dan di hadapan Cuyi, Gu Fei sepertinya tidak ingin menahan diri dan dengan ayunan kaki milik Gu Fei, kali ini Gu Fei ingin mendang Cuyi. Namun Cuyi sendiri tidak tinggal diam melihat tendangan Gu Fei dan hanya menggunakan satu tangannya. Cuyi dengan mudah menangkis tendangan Gu Fei. Dan tidak berhenti sampai di sini. Setelah Cuyi berhasil menangkis, tangan Cuyi yang satunya lalu meraih kaki Gu Fei dan Cuyi ingin menggenggamnya. Gu Fei tampak terkejut dengan Cuyi yang mampu menahan tendangannya dan Gu Fei merasakan firasat yang buruk dari apa yang akan dilakukan oleh Cuyi. Benar saja apa yang dipikirkan Gu Fei. Cuyi kemudian menggunakan teknik Tai Chi miliknya dan ia langsung mengempaskan dan melempar Gu Fei ke arah luar arena. Semua penonton tampak panik dengan situasi seperti ini dan mereka mencoba menghindar dan tidak ingin terkena imbas dari arah jatuhnya Gu Fei di dekat mereka. Dan saat kemudian setelah Gu Fei terjatuh, Gu Fei tampak bingung dan ia tidak tahu bagaimana Cuyi bisa mengempaskan dirinya dengan hanya sekedar gerakan tangan. Di sisi penonton, Lei Yi dan lainnya tak kuasa menahan antusiasme kemenangan untuk Cuyi dan mereka semua bersorak gembira meneriakkan tentang Cuyi yang luar biasa. Namun tidak untuk Yuan Qiang, ia sendiri merasa kemenangan Cuyi hanyalah sebuah kebetulan dan bagaimana mungkin Cuyi bisa lebih kuat dari dirinya. Seolah tahu apa yang dipikirkan Yuan Qiang, Lei Yi berkata kepada Yuan Qiang, setidaknya Cuyi bisa mengangkat kehormatan bangsa Cina dan tidak hanya duduk diam dipermalukan. Lu Fangyu pun tampak kesal dengan ucapan Lei Yi terhadap Yuan Qiang dan ia membalas, Cuyi yang Lei Yi banggakan juga belum tentu menang dengan cara yang benar.
Mendengar ucapan Lu Fangyu, Lei Yi sontak menjadi marah dan ia merasa Lu Fangyu ini tidak punya malu dan berani-beraninya Lu Fangyu malah memfitnah Cui. Cui sendiri yang melihat perdebatan di antara Lei Yi dan Lu Fangyu. Ia hanya meminta Lei Yi tidak perlu berdebat dan tidak perlu lagi mengurusi para badut-badut ini. Kali ini giliran Yuan Qiang yang jadi marah dan ia berkata, apa yang bisa dibanggakan dari bertarung? Bukankah pada akhirnya orang hanya menghargai uang? Ucapan Yuan Qiang ini juga disetujui Yang Yi dan ia menyarankan Cui, daripada melatih tubuh, lebih baik Cui cari uang lebih dan memperluas koneksi dengan orang kaya. Dari ucapan Yuan Qiang dan Yang Yi ini, Cui sendiri tidak membantahnya. Malah Cui setuju dan memang sangatlah membantu bila ia bisa mengenal banyak orang kaya. Melihat Cui tidak membantah, Yuan Qiang juga berkata ke Cui, belajar mendengarkan itu baik buat Cui. Selama karir Cui stabil, Cui juga pasti akan sukses. Namun saat ini, sebelum Yuan Qiang mampu menyelesaikan ucapannya, saat ini tiba-tiba datanglah Fan Hong dan Dong Fang Ao yang datang bersamaan. Sontak saja semuanya pun menjadi terkejut akan hal ini dan mereka tidak tahu apa yang dilakukan keduanya di sini. Mungkinkah mereka di sini untuk menemui Yuan Qiang? Dengan pemikiran seperti ini, Yuan Qiang kemudian menghampiri Fan Hong dan Dong Fang Ao dan ia ingin menyapa keduanya. Akan tetapi berbeda dari yang dipikirkan Yuan Qiang, ternyata Fan Hong dan Dong Fang Ao datang bukan untuk menemui Yuan Qiang, melainkan untuk menemui Cui. Menyadari fakta yang sebenarnya, Yuan Qiang pun auto kenal mental dan Yuan Qiang tidak tahu bagaimana Cui bisa kenal dengan karakter besar seperti keduanya. Dan saat ini Cui menjelaskan kepada Fan Hong dan Dong Fang Ao bahwa ia sedang jalan-jalan dengan teman lamanya saat sampai di sini. Jadi ia meluangkan waktu. Fan Hong yang mendengar penjelasan Cui, ia akhirnya menjadi mengerti tentang apa yang terjadi. Dan Fan Hong lalu melihat ke arah Lei Yi dan lainnya berada. Dan untuk Yuan Qiang, ia sendiri kemudian memberikan kartu namanya kepada Fan Hong dan dengan sopan berkata, ia ingin mengajukan penawaran bisnis dengan Fan Hong. Fan Hong pun menerima kartu nama dan ia tidak tahu maksud Yuan Qiang melakukan ini. Tapi Fan Hong sendiri sama sekali tidak tertarik dengan tawaran bisnis Yuan Qiang. Begitu pula Cui, daripada membantu Yuan Qiang, Cui lebih memilih membantu Lei Yi. Dan karena ini, Cui lalu mengatakan Lei Yi adalah teman baiknya. Lei Yi tampak tersipu malu akan ucapan Cui. Dan dengan kesempatan yang sudah Cui berikan untuknya, Lei Yi memberanikan diri menyapa Fan Hong dan Dong Fang Ao. Fan Hong dan Dong Fang Ao juga merespon sapaan Lei Yi dengan baik. Dan bahkan Fan Hong terlihat memberikan kartu namanya kepada Lei Yi. Sementara di sisi lain, Lu Fangyu tampaknya tidak senang akan hal ini. Dan ia merenung bagaimana bisa Cui punya hubungan yang begitu baik dengan orang-orang kaya ini. Cui sendiri tidak tahu apa yang dipikirkan Lu Fangyu. Dan saat ini Cui berkata ke Lei Yi bahwa Lei Yi tidak perlu sungkan untuk meminta bantuannya jika diperlukan. Lei Yi pun berterima kasih kepada Cui atas bantuan yang telah Cui berikan. Tapi untuk Lei Yi, ia lebih suka memakai kekuatannya sendiri untuk mencapai tujuannya. Dari ucapan Lei Yi ini, Fan Hong tampaknya kagum dengan Lei Yi. Dan karena ini, Fan Hong spontan mengacungkan jempolnya untuk Lei Yi. Dan untuk Yuan Qiang, setelah tahu fakta sebenarnya tentang Cui, ia tampak sedikit depresi. Dan awalnya ia kira Cui berbohong, tapi ternyata Cui berkata jujur. Begitu pula dengan Lu Fangyu yang menyadari fakta yang ada tentang Cui. Ia tidak tahu bagaimana cara Cui bisa dekat dengan para orang hebat ini. Dan saat ini sementara merenung, saat ini dari satu arah tiba-tiba datang sebuah mobil mewah. Semua orang yang menyadari ini, mereka pun spontan lalu mengarahkan pandangan mereka ke arah datangnya mobil mewah. Setelah beberapa saat, muncullah Qin Huaseng yang datang bersama Lu Chengfeng dan para orang kaya lainnya. Dan mereka datang untuk bertemu dengan Cui. Sontak saja, melihat situasi semacam ini, Yang Yi dan lainnya menjadi terkejut. Dan sepertinya Cui selama ini tidak bohong bahwa Cui memang pemilik Villa Qianlong. Cui sendiri mengabaikan keterkejutan dari Yang Yi dan lainnya. Dan ia lebih fokus terhadap Lei Yi. Dan Cui kemudian mengajak Lei Yi untuk pergi dari sini. Dan kali ini dengan fakta yang terus terungkap, Yuan Qiang tampak terdiam seperti badut hiburan. Dan apa yang ia lakukan sebelumnya tak ada bedanya seperti lelucon.
Dan untuk selanjutnya, adegan pun kemudian berganti dan saat ini di sebuah bangunan. Saat ini di salah satu ruangan, Lu Chengfeng dan lainnya tengah berkumpul. Dan Lu Chengfeng menjelaskan mengenai lawan mereka kali ini adalah kota Jinli dan kota Linhai. Mendengar ini, Cui tampak memikirkan sesuatu dan Cui bertanya bagaimana tentang komposisi kekuatan dari kota Jinli dan kota Linhai ini. Lu Chengfeng pun menjawab, kota Jilin punya seorang seniman bela diri hampir setingkat jenderal bela diri. Dan kota Linhai merekrut seorang seniman bela diri dari luar negeri. Mendengar Lu Chengfeng menyebut seniman bela diri luar negeri, Cui jadi teringat akan Gu Fei sebelumnya yang juga memiliki master di tingkat Grandmaster di luar negeri. Sontak saja Fan Hong dan Dong Fang Ao yang tahu informasi ini. Keduanya jadi terkejut dan lalu bertanya ke Cui, apakah Cui yakin bisa memenangkan kompetisi ini? Dari pertanyaan ini, Cui hanya menjawab karena ia memberanikan diri untuk datang. Tentu saja ia tidak takut dan ia pasti akan menang. Tapi Lu Chengfeng yang mendengar jawaban Cui seperti ini, di dalam hatinya masih ada keraguan. Jadi ia bertanya lagi, bagaimana cara Cui melawan Grandmaster ini? Cui sendiri kali ini dengan percaya diri menjawab, ia sudah punya rencana akan hal ini. Dan yang perlu lainnya lakukan adalah melihatnya memenangkan pertandingan ini. Adegan pun kemudian berganti dan keesokan harinya, saat ini di sebuah tepian pantai, terlihat Cui dan Lei Yi tengah bersama. Lei Yi sendiri yang saat ini masih mengantuk, ia tiba-tiba dipanggil Cui ke pantai ini karena Cui berkata ingin mengajak Lei Yi pergi ke sebuah tempat yang bagus. Mendengar ajakan ini, Lei Yi tampak sedikit meragukan Cui dan ia tidak tahu tempat bagus apa yang dimaksud Cui dan apakah itu lebih menarik dari festival di kota. Tentu Cui tahu akan keraguan dari Lei Yi, jadi Cui lalu menjelaskan tujuan utama dari festival di kota nelayan kali ini, bahwa dari luar festival ini memang terlihat biasa, tapi secara rahasia festival ini adalah pertemuan yang digelar untuk membagi kekuatan di selatan daerah Jiangnan. Mendengar penjelasan dari Cui, Lei Yi pun akhirnya menjadi mengerti dan pantas saja sebelumnya banyak orang penting yang berkumpul di kota nelayan ini. Cui sendiri setelah menjelaskan semuanya kepada Lei Yi, Cui kemudian juga menunjukkan di mana pertemuan rahasia ini akan digelar, yaitu di sebuah kapal pesiar ini yang saat ini tengah berlayar di lautan. Dan untuk selanjutnya, adegan pun berlanjut dan saat ini di ruangan di dalam kapal pesiar. Sampainya di ruangan ini, Cui menjelaskan ke Lei Yi perihal lawan yang hebat. Kali ini mungkin terkait seorang master dari luar negeri yang diundang oleh kota Linhai. Tapi saat Cui mengatakan ini, datanglah dua gadis yang bernama Ye Qing dan Liu Yu yang tidak terima dengan ucapan Cui dan berkata orang terhebat adalah King Juyan. Lei Yi pun melihat ke arah gadis yang datang dan ia tidak tahu siapa gadis ini dan apa yang gadis ini katakan mengenai orang terhebat yang dipanggil King Juyan. Seolah tahu apa yang dipikirkan Lei Yi, Ye Qing menjelaskan seberapa hebatnya King Juyan dan wajar saja Lei Yi yang orang biasa tidak tahu kehebatan Grandmaster. Namun berbeda dari Lei Yi, Cui sendiri yang mendengar Ye Qing, ia lalu mengatakan sebuah kemungkinan. Mungkin saja King Juyan ini adalah seorang pria tua. Mendengar Cui, Ye Qing pun langsung membantahnya karena baginya King Juyan adalah sebuah nama yang agung. Jadi pastinya ia adalah pria muda yang tampan. Dan saat ini Lei Yi juga ikut berceletuk dan dengan meringis berkata, mungkin saja orang yang dipanggil King Juyan ini masihlah bocah SMP. Sontak saja mendengar celetuk Lei Yi yang seakan menghina King Juyan, Ye Qing pun jadi marah dan ia ingin menampol Lei Yi. Tapi kali ini Liu Yu langsung menahan Ye Qing. Dan untuk selanjutnya, adegan pun berlanjut dan sepertinya pertemuan akan segera dimulai. Dan terlihat Qiu Lingyun bersama rombongannya dari kota Jinlin datang. Sementara di sisi lain, terlihat juga Fan Hong dan rombongannya dari kota Jiujiang juga mulai datang. Cui yang melihat semua ini, ia sendiri tampak sedikit penasaran. Mereka semua sudah di sini, tapi di mana saat ini Grandmaster luar negeri dari kota Linhai berada? Qiu Lingyun sendiri tidak tahu apa yang dipikirkan Cui, tapi saat ia melihat komposisi kekuatan dari kota Jiujiang, ia lalu mengatakan sesuatu yang seakan merendahkan. Mendengar Qiu Lingyun, Fan Hong pun menjadi sedikit marah dan ia mengingatkan Qiu Lingyun untuk menjaga mulutnya dan jangan bicara sembarangan.
Namun saat ini dari salah satu arah tampak seorang wanita yang juga mengomentari akan ucapan Fan Hong terhadap Gyu Lingyun. Wanita ini dipanggil Nona Yo dan ia adalah perwakilan dari kota Tianfeng, dan ia bertanya kepada Fan Hong mengenai keberadaan King Juyan dari kota Jiujiang. Fan Hong sendiri menjawab bahwa King Juyan memiliki urusannya sendiri dan Nona Yo tidak punya hak untuk menanyai kemana King Juyan mau pergi. Tentu bukan ini maksud Nona Yo bertanya mengenai King Juyan. Hanya saja ia merasa nama keluarga Ju dan King Juyan hampir sama dan ia mau memastikannya. Dan saat ini saat melihat Nona Yo, Gyu Lingyun ikut berkata, semua bilang bahwa Nona Yo sangat cantik dan sekarang ia melihatnya dan yakin bahwa itu semua benar. Mendengar pujian, Nona Yo pun tersenyum dan ia merespon bahwa Gyu Lingyun salah memujinya karena ia hanya wanita biasa dan tak layak dapat perhatian semuanya. Dan Nona Yo juga yakin apa yang ingin semuanya lihat di sini bukanlah dirinya, melainkan King Juyan, dan tentu saja ia juga yang termasuk ingin melihatnya. Mendengar semua orang terus membahas King Juyan, ada satu orang yang tampak tak senang dan ia menganggap bukankah King Juyan ini hanya orang viral di kota Jiujiang. Namun sesaat orang ini mengatakan hal ini, tiba-tiba ada seseorang yang langsung menggebrak meja dan tampaknya ia tidak senang dengan ucapan orang ini. Tentu orang yang menggebrak adalah Lu Zhengfeng, dan Lu Zhengfeng yang tahu nama orang tersebut adalah Li Baiwan. Ia tidak terima King Juyan direndahkan seperti ini. Tapi pada saat ini juga melihat keributan ini, terlihat salah satu pria yang juga merupakan partisipan dalam pertemuan ini yang meminta semuanya untuk tenang. Sementara mengatakan ini, partisipan ini lalu menunjuk ke salah satu petarung yang ada di arena dan menyarankan bagaimana jika ia menyajikan pertunjukan pertama. Petarung yang ditunjuk partisipan adalah orang berkulit hitam ini, dan petarung ini juga merupakan seorang ahli bela diri. Dan saat ini, Weifu yang melihat orang kulit hitam, ia melihat bahwa kultivasi orang kulit hitam ini setingkat dengannya dan tidak ada masalah untuk melawannya. Dengan kepercayaan diri seperti ini, Weifu pun kemudian bergegas menuju arena dan ia menawarkan dirinya untuk bertarung melawan orang kulit hitam. Sementara di sisi Cui, saat ini Lei Yi sedikit ragu akan kemampuan Weifu dan menurutnya orang kulit hitam terlihat lebih kuat daripada Weifu. Namun Cui tidak sependapat dengan Lei Yi dan Cui berkata, meski orang kulit hitam ini terlihat kuat, tapi ia bukanlah lawan Weifu yang secara sistematik telah terlatih. Lei Yi yang mendengar Cui yang seakan sangat percaya kepada kemampuan Weifu, Lei Yi pun akhirnya memutuskan ia akan bertaruh dan memilih Weifu sebagai pemenangnya. Dan untuk selanjutnya, setelah semua penonton sudah menentukan taruhan mereka, pertarungan antara Weifu melawan orang kulit hitam pun akan segera dimulai. Kali ini Weifu akan memberikan kesempatan pertama kepada orang kulit hitam untuk menyerang duluan. Mendapat kesempatan ini, orang kulit hitam sendiri hanya merespon dengan menunjukkan senyuman tipis di bibirnya. Dan karena ini, orang kulit hitam pun tidak sungkan akan maksud Weifu, dan orang kulit hitam kemudian bergegas menuju Weifu dan mulai menyerang Weifu. Weifu tampak menatap sekilas terhadap pergerakan orang kulit hitam, dan Weifu merasakan tekanan hebat yang berasal dari orang kulit hitam. Dan saat ini, sesampainya di hadapan Weifu, orang kulit hitam langsung meninju 1000 bayangan. Tapi Weifu sendiri mampu menangkis serangan tinju 1000 bayangan ini. Lei Yi yang saat ini melihat adegan pertarungan, ia tak kuasa menahan keterkejutan di hatinya. Karena bagaimana mungkin ada manusia yang bisa melakukan hal seperti ini. Namun tidak untuk Ye King, ia tidak terkejut sama sekali dan ia berkata, ini hanyalah pertandingan dari dua orang ahli bela diri normal dan tidak ada sesuatu yang diperwaukan. Tentu dalam hal ini reaksi Lei Yi juga belum tentu salah, dan lagi pula ini adalah pertama kali ia melihat pertarungan dari seniman bela diri. Dan Cui sendiri kali ini ia juga ikut berkata bahwa memang benar orang kulit hitam ini terlihat punya serangan yang kuat, tapi kecepatannya sudah terlihat oleh Weifu. Benar saja apa yang dikatakan Cui, Weifu dari luar seperti tidak diuntungkan, tapi faktanya dia secara konstan mengurangi stamina dari orang kulit hitam ini. Orang kulit hitam yang menyadari ini, ia menjadi tidak tahan lagi dan karena terbuai nafsu,
orang kulit hitam kemudian melompat dan melancarkan serangannya. Namun Cui melihat serangan orang kulit hitam ini bukan sesuatu yang bahaya, melainkan titik kemenangan bagi Weifu untuk mampu mengalahkan orang kulit hitam. Dan untuk Weifu seolah sama seperti yang diperkirakan Cui. Weifu memang dari awal menunggu kesempatan ini, dan Weifu berniat menerima serangan orang kulit hitam. Menyadari ini, raut wajah orang kulit hitam pun berubah menjadi panik, dan ia merasakan firasat buruk mengenai hal ini. Benar saja, setelah serangan orang kulit hitam berhasil digagalkan Weifu, Weifu menggenggam tangan orang kulit hitam dan langsung melempar orang kulit hitam. Dan terlihat saat ini, orang kulit hitam pun hanya bisa tak berdaya dilempar oleh Weifu sampai luar arena. Dan ini menandakan kemenangan untuk Weifu. Lei Yi dan Ye Qing yang melihat Weifu menang, keduanya pun auto jadi girang. Dan karena kemenangan Weifu ini, artinya kali ini mereka juga telah memenangkan taruhan. Dan kembali ke Weifu, setelah Weifu memenangkan pertarungan, ia memberi hormat kepada semua orang dan ia berharap semuanya senang dengan pertarungannya ini. Dan untuk selanjutnya, adegan pun berlanjut. Saat ini di sisi Qiu Lingyun, ia memerintahkan pria tua di belakangnya yang bernama Tu Qiu untuk bertanding. Melihat niat Qiu Lingyun, Cui merasa Qiu Lingyun ini sudah tidak bisa menahan lagi. Dan menurut Lu Chengfeng sebelumnya, ia tahu Tu Qiu ini setingkat jenderal bela diri. Dan beberapa saat kemudian, terlihat Tu Qiu telah sampai di arena dan ia siap untuk bertanding. Dan Tu Qiu lalu bertanya kepada Weifu dan menantang apakah Weifu berani menerima tantangan bertarung dengan dirinya yang merupakan seorang pria tua. Namun saat ini orang yang menjawab tantangan Tu Qiu bukanlah Weifu, melainkan Lu Chengfeng, dan ia menyuruh Weifu kembali karena Weifu bukan lawannya Tu Qiu. Mendengar perintah Lu Chengfeng, Weifu sendiri tidak membantahnya dan Weifu kemudian menolak tantangan dari Tu Qiu. Di sisi lain, saat ini Fan Hong lalu bertanya kepada Lu Chengfeng apa tingkatan kultivasi dari Tu Qiu. Lu Chengfeng pun menjawab setidaknya di puncak Great Martial Master. Seketika mendengar ini, sontak Fan Hong pun tampak terkejut dan ia sedikit tidak percaya bahwa seseorang sekuat ini sudah muncul di awal. Kembali ke arena, Tu Qiu yang saat ini melihat Weifu menolak tantangannya. Ia bertanya, apakah negara sehebat Cina sungguh tidak ada seseorang yang dapat melawannya? Sontak saja dari ucapan Tu Qiu yang menghina ini, Lei yang mendengarnya. Ia jadi kesal dan ragu apakah Tu Qiu ini akan lebih kuat dari orang kulit hitam sebelumnya. Akan tetapi di saat ini juga tampak seseorang tiba-tiba muncul di arena dan sepertinya ia ingin melawan Tu Qiu. Orang ini adalah seorang pria muda yang menggenggam sebuah kipas di tangannya dan pria ini bernama Yeng Lang. Tu Qiu sendiri yang melihat Yeng Lang, Tu Qiu hanya berkata, akhirnya ada seseorang yang mau melawannya. Kalau begitu, sebelum Tu Qiu menyelesaikan ucapannya, Tu Qiu tanpa basa-basi, ia langsung melompat dan berniat menyerang Yeng Lang. Melihat ini, Yeng Lang pun tidak tinggal diam dan untuk selanjutnya, Tu Qiu dan Yeng Lang keduanya terlihat saling membenturkan tekanan aura satu sama lain. Namun tampaknya kali ini terlihat Tu Qiu lebih unggul dari Yeng Lang dan Tu Qiu mampu membuat Yeng Lang tampak kewalahan. Sementara saat ini di area penonton, Lei Yi yang melihat pertarungan antara Tu Qiu dan Yeng Lang, ia tampak terkejut dan tidak mengira ternyata Tu Qiu ini benar-benar hebat. Dan karena ini, Lei Yi kemudian melihat Cui dan ia bertanya kepada Cui, apakah menurut Cui ini adalah sesuatu yang normal untuk Tu Qiu sehebat ini. Cui pun menjawab, tentu ini sangatlah normal karena Tu Qiu sendiri adalah General Master, ditambah Yeng Lang adalah lawan yang memang sangat lemah. Benar saja apa yang dikatakan Cui. Setelah beberapa saat kemudian, Yeng Lang tampaknya tidak mampu lagi mengimbangi pergerakan Tu Qiu. Dan karena ini, Yeng Lang akhirnya kehilangan keseimbangan tubuhnya dan otomatis Yeng Lang dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tu Qiu sendiri yang melihat ini, ia merasa ini adalah kesempatan yang bagus untuknya. Jadi Tu Qiu kemudian berniat melancarkan serangan selanjutnya.